Oke, kita sekarang bakal ngomongin sesuatu yang mungkin kita lakuin hampir tiap hari ya. Seringnya sih tanpa mikir panjang. Padahal, hal ini punya kekuatan buat ngubah hidup kita loh. Yap, kita lagi ngomongin soal tanda tangan. Coba deh renungin sebentar. Sebuah goresan tinta yang kelihatannya sepele, atau mungkin cuma gesekan jari di layar, ternyata punya kekuatan yang dahsyat banget. Mulai dari kontrak bisnis triliunan rupiah, akta kelahiran, sampai surat wasiat, semua hal-hal krusial dalam hidup kita itu bergantung pada sah atau tidaknya sebuah coretan nama yang kelihatannya sederhana. Nah, ini dia penelusuran kita tentang evolusi tanda tangan. Gimana caranya sebuah tanda sederhana bisa jadi teknologi fundamental yang membangun kepercayaan di antara kita semua. Oke, buat mulai, kita harus mundur jauh banget ke belakang ribuan tahun lalu. Soalnya, ide tentang tanda tangan ini ternyata jauh lebih kuno dari yang mungkin kita bayangkan. Coba kita lihat jejaknya di lini masa ini. Semuanya itu berawal sekitar 5.000 tahun yang lalu di Sumeria, di mana simbol di atas tanah liat jadi penanda identitas. Terus bangsa Romawi membawa kita ke era tulisan tangan. Lompat ke abad ke-17 di Inggris, tanda tangan jadi wajib secara hukum buat melawan penipuan. Dan tentunya siapa yang nggak tahu tanda tangan John Hancock yang legendaris itu jadi simbol perlawanan dan komitmen. Setiap titik ini tuh lompatan besar yang makin mengukuhkan betapa pentingnya sebuah tanda pengesahan pribadi. Oke, sejarahnya emang panjang banget. Tapi kalau di zaman sekarang, apa sih sebetulnya fungsi sebuah tanda tangan di mata hukum? Yuk, kita bedah kekuatannya. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata tanda tangan itu punya 5 tugas penting. Pertama, jelas buat identifikasi. Anggap aja ini KTP versi tulisan tangan Anda. Kedua, ini bukti kalau Anda setuju, udah baca dan paham isinya. Ketiga, ini nunjukin keseriusan, jadi nggak ada lagi tuh alasan, saya kan cuma iseng. Keempat, tanda tangan ini yang ngasih legitimasi ke sebuah dokumen. Dan yang kelima, yang penting banget, buat mencegah sengketa di kemudian hari. Jadi intinya apa? Setiap coretan itu punya bobot hukum yang berat banget. Tapi, setiap sistem yang dibangun di atas kepercayaan pasti punya satu musuh bebuyutan. Dan buat tanda tangan, musuh itu adalah pemalsuan. Pertanyaan ini nih, jantung dari semua masalah. Dan jawabannya, sayangnya, iya bisa banget. Nah, dari sinilah dimulai perlombaan abadi antara kejeniusan si pemalsu dan ketelitian para ahli. Jadi gini, ahli forensik itu ngelihat lebih dari sekedar bentuknya. Mereka memburu detail-detail super kecil yang hampir mustahil ditiru. Tekanan pena yang berubah-ubah, kemiringan tulisan yang natural, sampai jeda-jeda mikro yang nunjukin keraguan si pemalsu. Ini tuh ilmu presisi tinggi buat mengungkap kebenaran di balik setiap goresan. Ini membawa kita ke sebuah solusi yang sangat tradisional tapi juga kuat. Cap jempol. Di Indonesia, cap jempol itu bukan cuma sekedar stempel. Biar sah secara hukum, penggunaannya harus disaksikan dan diverifikasi sama pejabat kayak notaris. Tujuannya apa? Buat mastiin si pemilik jempol bener-bener paham apa yang dia setujui. Ini kayak jembatan sempurna antara tradisi dan kepastian hukum modern. Tuntutan akan kecepatan, efisiensi, dan tentunya keamanan yang lebih tinggi, akhirnya mendorong tanda tangan ke evolusi terbesarnya. Lompatan ke dunia digital. Oke, coba kita bandingin ya. Tanda tangan basah itu rasanya personal, tapi lambat dan gampang banget dipalsuin. Terus, tanda tangan elektronik generasi pertama, yang pada dasarnya cuma gambar tanda tangan Anda di file PDF, emang cepat, tapi keamanannya nol besar. Siapa aja bisa copy-paste. Jelas, ini bukan solusi finalnya. Dan kutipan ini tuh merangkum semuanya. Poin utamanya bukan lagi soal gambar tanda tangannya, tapi soal pembuktian di baliknya. Pertanyaannya bukan gimana cara mindahin goresan ke layar, tapi gimana caranya kita bisa 100% yakin siapa yang ada di balik layar itu. Nah, inilah yang membawa kita ke solusi yang sesungguhnya. Selamat datang di babak baru kepercayaan digital. Disinilah ilmu enkripsi super canggih yang namanya kriptografi masuk dan mengubah permainan, menciptakan standar keamanan yang jauh melampaui tanda tangan elektronik biasa. Jadi, apa sih bedanya tanda tangan digital tersertifikasi ini? Gini deh, bayangin ini bukan lagi gambar, tapi lebih kayak sebuah segel digital yang terkunci rapat. Segel ini terikat sama identitas Anda lewat sesuatu yang namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat ini nggak bisa sembarangan dikeluarin, cuma bisa oleh lembaga terpercaya yang diawasi pemerintah yang kalau di Indonesia kita kenalnya sebagai PSRE atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Terus gimana caranya mereka bisa yakin itu beneran Anda?
Lewat proses verifikasi canggih bernama eKYC. Prosesnya berlapis-lapis ya. Pertama, sistem bakal mindai dan baca data EKTP Anda. Kedua, teknologi biometrik bakal mindai wajah Anda secara live dan nyocokin sama foto di KTP. Terakhir, semua data itu diverifikasi langsung ke basis data kependudukan nasional kayak Dukcapil. 3 lapis verifikasi ini benar-benar mengunci identitas digital Anda ke identitas fisik Anda secara sah. Hasilnya, kita dapat 3 pilar keamanan digital. Pertama, keaslian. Kita jadi tahu pasti siapa yang tanda tangan. Kedua, integritas. Dokumennya disegel dengan kriptografi. 1 huruf aja diubah, segelnya langsung rusak. Dan yang paling penting, ketiga, nirsangkal. Secara hukum, si penanda tangan nggak bisa lagi ngelak atau menyangkal kalau mereka udah tanda tangan. Kekuatan pembuktiannya jadi mutlak. Perjalanan kita selesai. Dari simbol di lempengan tanah liat sampai segel kriptografi yang nggak bisa ditembus. Tanda tangan kita udah berevolusi dari sekedar goresan jadi paket data terenkripsi. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Ketika identitas dan persetujuan kita sepenuhnya udah jadi data, lembaga mana yang bakal Anda percayakan buat menjaganya?